Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sepantasnya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hari ini dipertemukan dalam majelis ilmu meskipun melalui media Zoom. Insya Allah ini tidak mengurangi keberkahan sebagai sebuah majelis yang oleh Rasulullah disebut taman-taman surga. Insya Allah begitu. Marilah kita awali bersama dengan mengucapkan basmalah supaya majelis kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang terhormat Kiai Haji Muharram Arif Ibrahim. Saya bacakan ya. Beliau adalah pengasuh Majelis Taklim dari Nurul Haq dan pembina Majelis Paseban Agung, Majelis Sholawat dan Dakwah Rungkut Surabaya. Beliau adalah tokoh atau ulama di Rungkut, daerah kampus kita ya, yang hari ini berkenan untuk bersilaturahim membagikan ilmu ya, membagikan ilmu kita semua. Tadi sudah saya sampaikan, Yai yang hadir kali ini, yang terhormat juga dosen-dosen tim agama Islam di Ubaya, yang sudah datang pertama itu tadi Ustadz Harimullah, kemudian Ustadz Ali Mahsun, dan Kiai Nur Ali Fauzi, Sohib ya. Ada satu lagi Ustadz Mahsan ya, barangkali ini masih on the way. Ini sudah ada 130, sudah nambah ini, sudah sekitar 137-an ya, 38 dengan kita semua. Kita akan mulai. Hari ini adalah acara kuliah umum atas support dari Direktorat atau Mata Kuliah Umum Ubaya. Sayang sekali Pak Heri Pratono tidak punya kesempatan untuk hadir bersama kita. Kita akan melakukan kuliah umum dengan topik, karena ini dalam rangka juga Maulid Nabi, yaitu kita akan meneladani Rasulullah, bagaimana ajaran beliau tentang ilmu, ya, mencari ilmu. Kiai Mukarram akan memberikan materi tentang bagaimana kita sebagai umat Islam berkaitan dengan ilmu menurut ajaran Rasulullah. Untuk menghemat waktu, kita serahkan sepenuhnya pada Kiai Mukarram Arif Ibrahim untuk menyampaikan kuliah ini. Kira-kira nanti kita desainnya selesai pukul 17.00, Kiai. Barangkali nanti kalau ada yang bertanya silakan ngechat ya. Nanti akan saya pilihkan 2 atau sekitar 2 pertanyaan saja untuk dijawab. Tapi silakan semua, nanti barangkali di lain kesempatan kita bisa bahas. Saya kira itu saya serahkan sekarang pada Kiai Mukarram Arif Ibrahim. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Saudara-saudara yang kami hormati, alhamdulillah sore hari ini kita dapat bertatap muka secara tidak langsung dalam majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Amin. Kami akan menyampaikan materi tentang teladan Rasulullah yang terkait dengan ilmu. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita membahas tentang keilmuan itu sendiri, mungkin perlu kami berikan sedikit pengantar. Rasulullah ini adalah kalimat dalam bahasa Arab. Ar-Rusul
Ini yang mempunyai arti utusan. Atau bisa juga diartikan pembawa risalah. Ar-Rusul artinya utusan atau pembawa risalah. Sedangkan ar-risalah yang dimaksud dengan risalah sendiri, ini bisa diartikan secara etimologi adalah surat atau tesis bisa, atau diartikan ajaran, atau diartikan misi juga bisa. Maka Rasulullah adalah orang yang membawa ajaran atau membawa misi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah itu adalah bukan sembarangan orang. Ini disampaikan Allah, ditegaskan dalam surah Al-Fat, insyaallah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah. Jadi yang menegaskan bahwa Muhammad adalah Rasulullah itu adalah Allah sendiri. Jadi bukan pengakuan dari Muhammad, tetapi merupakan pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah benar-benar mengutus orang utusan yang bernama Muhammad. Ini ada hal yang harus kita yakini bersama, bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah ditunjuk oleh Allah. Bukan mengusulkan diri, tetapi ditunjuk oleh Allah sebagai pembawa risalah atau pembawa ajaran. Kemudian, apakah kedudukan Rasulullah itu sama dengan kita? Secara dohir sama. Secara lahiriah Rasulullah sama. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya. Bahwasanya Rasulullah itu adalah basyarun, manusia biasa, sama seperti kita. Tetapi yang membuat berbeda adalah diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Rasul mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Rasul menjadi orang yang dipilih oleh Allah untuk membawa ajaran, untuk menyampaikan misi kepada umat manusia. Inilah yang membedakan. Ini yang membedakan. Apakah setiap orang itu berbeda? Atau adakah kelompok-kelompok manusia yang berbeda-beda? Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menyampaikan bahwa manusia itu paling tidak sedikitnya dibedakan menjadi 3 kelompok. Ada kelompok yang dimaksud bimanzilatil malaikah. Orang yang dalam hidupnya bertemu dengan siapapun selalu membawa kebaikan. Selalu mendorong untuk melakukan kebaikan. Ini adalah kelompok yang utama dan diutamakan. Yang kedua, bimanzilatil bahaim. Al-Ghazali menyebut ada kelompok manusia itu seperti hewan ternak. Dia tidak membawa dampak negatif bagi lingkungannya, tetapi pun pula tidak membawa dampak positif bagi lingkungannya. Jadi ini dikelompokkan seperti hewan ternak. Yang ketiga, ada golongan manusia bimanzilatil aqarib. Kelompok manusia yang digolongkan dengan hewan buas. Dimanapun dia berada, membawa kerusakan, membawa dampak kejelekan bagi orang. Nah, ini kelompok yang ketiga. Betul Rasulullah adalah manusia, tetapi tidak sama dengan manusia biasa. Muhammadun basyarun laisa kal basyari bal huwa kal yakut fi bainal hajar. Rasul Muhammad itu adalah manusia sebagaimana kita. Tetapi perumpamaannya di antara batu-batu, Rasulullah itu adalah batu permata. Sedangkan ada batu yang lain selain batu permata, ada batu koral dan lain sebagainya. Rasulullah adalah ibarat batu yang permata, sesuatu yang sangat berharga. Maka sudah sepantasnya bagi kita umat beliau menghormati beliau, menjunjung beliau, menteladani beliau. Termasuk momentum kali ini
dalam rangka Miladur Rasul, kelahiran Rasulullah SAW. Jadi, saudara-saudara sekalian, apakah yang disampaikan Rasulullah itu adalah berdasarkan sifat basyariah, ataukah yang disampaikan Rasulullah itu murni apa-apa yang disampaikan Allah? Bila Rasulullah itu juga sama dengan kita manusia biasa, maka dimungkinkan ketika Rasulullah berpendapat adalah terbawa oleh sifat-sifat manusia. Sebenarnya Rasulullah adalah pilihan. Karena Rasulullah itu pilihan, maka sifat basyariah yang muncul pada diri Rasulullah adalah sifat-sifat yang hasanah, sifat-sifat yang baik. Maka diperintahkan bagi kita untuk menteladani Rasulullah. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan Rasulullah itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa-apa yang disampaikan Rasulullah itu tidak mengikuti hawa. Hawa itu salah satu pasukan dari sekian nafsu. Hawa itu artinya adalah kesenangan. Apa-apa yang disampaikan Rasulullah itu tidak melulu mengikuti kesenangan nafsunya. Tetapi apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah berdasarkan wahyu. Maka dari itu sangat tepat apabila Rasulullah itu menjadi teladan bagi kita semuanya. Menjadi sesuatu yang patut kita contoh. Beliau Rasul Muhammad SAW adalah pendidik sejati manusia yang memperkenalkan kita terhadap Tuhan, yang mengenalkan kita terhadap Allah, yang mengenalkan kita tentang ajaran bagaimana cara mendekat kepada Allah, bagaimana menjadi sosok manusia yang mempunyai derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah yang dilakukan oleh beliau. Ini semua adalah ditindaklanjuti oleh beliau mengajarkan kepada kita, kepada umat manusia agar mencapai titik manusia yang sebenar-benarnya manusia. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, adakah perintah menteladani Rasulullah? Beberapa saat yang lalu kami sempat ada pertanyaan. Pak, kenapa kita tidak langsung saja mempelajari Al-Quran? Kenapa harus membutuhkan hadis? Bukankah kalau Quran itu dari Allah, kalau hadis itu dari Rasulullah? Jadi sebenarnya tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah antara Al-Quran dan Al-Hadis itu tidak bisa dipisah. Al-Hadis ini memperkuat dan menjelaskan tentang uraian-uraian yang terkandung di dalam Al-Quran. Bahkan kita tidak akan bisa mengetahui bagaimana cara beribadah dengan baik tanpa contoh dari Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik. Teladan bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Bagi orang-orang yang menginginkan Allah. Orang-orang yang ingin mendapat pertolongan dari Allah. Orang-orang yang ingin mendapatkan perlindungan dari Allah. Wal yaumil akhir, dan orang-orang yang menginginkan kebahagiaan di akhir hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang menginginkan ibadahnya baik. Maka orang yang ingin ibadahnya baik, zikirnya banyak, tidak ada jalan lain kecuali meniru Rasulullah SAW. Saudara-saudara, kemudian bagaimanakah Rasulullah menyikapi tentang pentingnya ilmu? Ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Kami kutip Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Beliau adalah murid Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas murid dari Abdullah bin Umar.
Abdullah bin Umar murid dari Rasulullah SAW. Jadi Muhammad bin Idris As-Syafi'i ini adalah generasi ketiga, generasi tabi'it tabi'in. Suatu ketika beliau Muhammad bin Idris As-Syafi'i ini bertanya kepada gurunya, Sakautu ila waqi su'ahibdi. Aku bertanya kepada guruku tentang jeleknya hafalanku. Imam Syafi'i ini mengakui bahwa hafalannya jelek. Padahal beliau Imam Syafi'i ini usia 9 tahun hafal Quran. Usia 12 tahun hafal kitab Muwatta. Karya gurunya Imam Malik bin Anas. Orang yang begitu hebat menurut ukuran kita ternyata mengaku bahwa hafalannya tidak baik. Kemudian beliau bertanya kepada gurunya bagaimana caranya hafalannya bisa menjadi baik. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, kata guru. Kemudian guru Imam Syafi'i ini menyampaikan untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Wa alamani, kemudian gurunya mengajarkan kepada beliau bi annal ilma nurun min nurillah la yu'tali as. Sesungguhnya ilmu itu adalah nur, cahaya, min nurillah, dari cahaya Allah. La yu'talil asi, yang tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat durhaka atau maksiat kepada Allah. Saudara-saudara, konsep ini kemudian kita kembangkan. Bahwa ilmu itu huwa nur, ilmu itu adalah cahaya. Jadi al-ilmu dalam bahasa Arab, ini ada sedikit perbedaan dengan ilmu dalam kamus bahasa Indonesia. Menurut bahasa Indonesia, ilmu ini bisa dikategorikan knowledge, pengetahuan. Sementara menurut ajaran agama kita, ilmu itu adalah nur, cahaya. Jadi tidak hanya sebatas untuk diketahui, tetapi merupakan cahaya yang diberikan oleh Allah, dimasukkan ke dalam kolbu manusia. Ini sejalan dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Beliau Rasulullah SAW menyampaikan al ilmu ilmani, fa ilmun fi qalbi fadzalika huwa ilmun nafi, wa ilmu 'alal lisani fadzalika hujjatullahi 'ala bani adam. Yang dimaksud ilmu, kata Rasulullah, ada dua bagian. Yang pertama adalah ilmu yang masuk ke dalam hati. Inilah yang disebut dengan ilmu nafi. Inilah yang dimaksud hakikat dari ilmu. Inilah yang dimaksud ilmu yang sebenarnya. Ketika ilmu itu masuk ke dalam hati, maka kemudian hati ini tergerak untuk melakukan bila itu perintah, untuk meninggalkan bila itu larang. Sedangkan yang kedua adalah ilmu alal lisan. Ilmu yang tidak masuk ke dalam hati. Sehingga hanya sebatas pengetahuan. Lah ketika ini terjadi, maka hujjatullahi ala bani adam. Itulah yang dituntut Allah, yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, qala Ibnu Athaillah, seorang ulama besar yang bernama Ibnu Athaillah. Beliau menyatakan, rubama waradat alaikal anwar fawajadatil qalba mahsuwan bisuwaril athar fartahalat min haitsu nazalat farriq qalbaka minal athar. Terkadang Allah itu memberikan berjuta-juta cahaya. Setiap detik Allah itu meluncurkan berjuta-juta cahaya untuk dimasukkan ke dalam kolbu manusia. Ini merupakan perwujudan dari sifat Rahman Rahimnya Allah. Setiap detiknya berjuta-juta cahaya itu diluncurkan, dimasukkan ke dalam hati manusia. Terkadang cahaya itu berupa pemahaman. Terkadang cahaya itu berupa maghfirah, ampunan. Terkadang cahaya itu berupa ma'unah, pertolongan. Dan lain sebagainya. Tetapi terkadang ketika cahaya itu akan masuk ke dalam hati manusia, fawajadatil qalba mahsuwan bisuwaril athar. Hati itu ternyata telah dipenuhi oleh sesuatu. Hati yang akan dimasuki cahaya itu tidak muat.
karena dipenuhi oleh sesuatu. Terkadang hati itu tertutup oleh sesuatu sehingga cahaya itu tidak masuk ke dalam hati manusia. Dalam surah Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluh?" Apakah kalian tidak mempelajari Al-Qur'an ataukah hati kalian tertutup? Mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ilmu, tetapi hatinya tertutup sehingga ilmu yang dipelajari itu tidak pernah sampai ke dalam hati manusia. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu pertama kali pada usia 40 tahun, berjumpa dengan malaikat Jibril di Gua Hira. Rasulullah yang sudah 40 tahun ini kemudian diperintah oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, untuk menirukan malaikat Jibril. Iqra, bacalah. Rasulullah menirukan saja tidak mampu. Kita bayangkan anak kita mungkin yang usia 7 tahun atau usia 8 tahun, kemudian kita ajak untuk bersama-sama membaca. Anak kita ajak membaca. Iqra, pasti anak kita bisa menirukan. Tetapi lain dengan Rasulullah yang saat itu diperintah malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Usia 40 tahun. Dituntun membaca kalimat, ternyata Rasulullah tidak mampu. Kemudian Rasulullah dipeluk oleh malaikat Jibril. Duduknya semakin rapat. Iqra ya Muhammad, tidak mampu lagi. Sampai ketiga kalinya, lutut malaikat Jibril ketemu dengan lutut Rasulullah, barulah Rasulullah mampu menirukan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Artinya apa? Bahwasanya ilmu itu tidak hanya menirukan. Bahwasanya ilmu itu tidak hanya cukup dipahami. Tetapi ada transfer cahaya yang dilakukan. Yang dimasukkan ke dalam hati manusia. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Ini adalah hal yang mungkin sudah tidak banyak lagi kita paham. Sementara kita banyak mengejar pinter. Tetapi bagaimana hati kita menjadi benar, ini tidak lagi menjadi sebuah tujuan. Jadi pada zaman penjajahan Belanda dulu ada orang non-muslim bernama Snoep Gulgrunyu. Dia orang yang hafal Quran. Jadi orang yang hafal Quran pun ternyata bisa tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak mempelajari agama pun ternyata belum tentu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah berbeda antara ilmu dan hidayah? Apakah tidak sama antara ilmu dan hidayah? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, "Man istada ilman wa lam yasdad hudan, lam yasdad minallahi illa buddha." Barang siapa yang bertambah ilmunya, tetapi tidak bertambah petunjuknya, maka dia justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa antara ilmu dan hidayah itu adalah hal yang tidak sama. Belum tentu orang yang paham betul dengan ilmu agama mendapatkan hidayah. Yang paham saja belum tentu, apalagi yang tidak paham lain. Yang paham saja belum tentu mendapatkan hidayah, apalagi yang tidak paham. Maka hendaknya bagi orang-orang yang cinta terhadap ilmu, hendaknya berupaya bahwa dirinya supaya mendapatkan hidayah dari Allah. Jangan pernah merasa puas dari apa yang telah dicapai. Saudara-saudara yang kami hormati. Kemudian, bagaimanakah statement yang disampaikan oleh Rasulullah tentang pentingnya ilmu, tentang seberapa jauh kemanfaat dari ilmu. Dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allah membuat sebuah pernyataan
bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Allah membuat statement bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Setelah Allah membuat pernyataan begitu, wal malaikatu, kemudian semua malaikat. Jumlah malaikat itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah manusia. Satu orang manusia saja minimal didampingi 2 malaikat. Jadi jumlah malaikat itu jauh lebih banyak. Maka ketika semua malaikat ini mendengar pernyataan Allah ini, kemudian malaikat ini mencari tahu apakah ada Tuhan selain Allah. Maka dicarilah. Ternyata kemudian para malaikat ini membuktikan bahwa benar tidak ada Tuhan selain Allah. Wa ulul ilmi, demikian pula orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu ini kemudian membuktikan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Maka mafhum mukhalafahnya bagi orang-orang yang tidak berilmu, mereka tidak akan mampu membuktikan tidak ada Tuhan selain Allah. Mereka tidak akan mampu mentauhidkan Allah. Dalam bahasa Jawa, nyuwijeke Gusti Allah, mengesahkan Allah. Maka ini pentingnya ilmu. Orang-orang yang tidak berilmu mempunyai kecenderungan menduakan Allah, mempunyai Tuhan selain Allah. Maka ilmu ini akan mengantarkan kita mempunyai bekal untuk mengesahkan Allah, menjauhkan diri dari perilaku-perilaku yang menduakan Allah. Para jamaah, saudara-saudara rahimakumullah. Dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illal alimun." Demikianlah kami berikan perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Wa ma yaqiluha illal alimun. Tidak ada satu orang pun yang mampu meresapinya kecuali orang-orang yang berilmu. Maka Allah membuat perumpamaan-perumpamaan, membuat contoh-contoh ayat-ayat yang bersifat Qur'aniyah ataupun ayat-ayat yang bersifat kauniyah, ayat-ayat yang termaktub di dalam Al-Qur'an, ataupun ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada orang yang mampu menelaah dan memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Maka bagi orang yang tidak berilmu, mereka tidak akan mendapatkan ibrah, tidak akan mendapatkan pelajaran dari kehidupan ini ataupun pelajaran dari ayat-ayat yang bersifat Quran. Selanjutnya dalam surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah mereka orang-orang yang berilmu. Maka mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak berilmu tidak akan pernah bisa takut kepada Allah. Orang yang tidak berilmu maka dalam kehidupannya akan meremehkan ajaran-ajaran agama. Dia tidak akan takut melakukan dosa karena mereka tidak berilmu. Maka dia akan semakin terperosok pada jurang kehinaan. Maka dia akan semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, beliau wafat tahun 110 Hijrah. Beliau ini guru dari seorang ulama wanita yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau Imam Hasan Al-Basri ini murid dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka generasinya generasi tabi'in. Beliau menyampaikan, laulal ulama lasoron nasu mislal bahaim. Innahum bita'limi yahrujuna min hadil bahimati ila hadil insani. Seandainya tidak ada para ulama, maka manusia itu tidak ada bedanya dengan hewan ternak. Innahum bita'limi yahrujuna min hadil bahimati ila hadil insani. Melalui pelajaran, melalui pendidikan yang disampaikan oleh para ulama ini,
maka manusia itu keluar dari batas-batas hewan menuju batas-batas manusia. Artinya apa? Bila tidak ada ilmu, yang kami maksud adalah ilmu agama. Bila tidak mengetahui ilmu, maka manusia tidak akan mengetahui mana yang baik, mana yang salah. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sehingga dalam kehidupannya tidak akan berbeda dengan hewan ternak. Yang dimaksudkan seperti itu. Maka melalui para ulama, yang mereka itu warasatul anbiya, penjaga risalahnya para nabi, yang menyampaikan, meneruskan pesan-pesan para nabi. Melalui merekalah kemudian dibawa manusia ini dari batas-batas hewan menuju batas-batas manusia. Sehingga kemudian menjadi makhluk yang disebut paling mulia, yakni manusia. Saudara-saudara, kemudian apakah ada perintah untuk selalu menekuni ilmu agama? Bagaimana Rasulullah mendorong kita agar selalu mencari ilmu agama? Dalam sebuah hadis beliau, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama, fa innallaha yuhyil qalbal mayyiti binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitati bima'il maqam." Alaikum, senantiasalah. Kita terjemah bahasa Indonesia. Alaikum, senantiasalah kalian bimujalasatil ulama, untuk hadir di majelis ilmunya para ulama. Jadi sebenarnya tolabul ilmi dalam ukuran agama itu adalah dengan cara duduk hadir di majelis ilmunya para ulama. Sebenarnya begitu. Kemajuan teknologi akhirnya kita bisa satu majelis di dunia maya. Ini termasuk kategori satu majelis, insya Allah begitu. Amin. Padahal ada hadis yang menyebut bahwa malaikat itu hadir di majelis ilmu, kemudian mendoakan. Orang-orang yang hadir di majelis ilmu didoakan. Didoakan semua oleh malaikat. Nah, kira-kira malaikatnya juga hadir di media sosial ini atau tidak, juga nggak tahu saya. Insya Allah. Insya Allah begitulah. Insya Allah begitu. Rasulullah mendorong kita, alaikum bimujalasatil ulama, senantiasalah kalian untuk hadir di majelis ilmunya para ulama. Wastima'i kalamil hukama, dan betul-betul perhatikan apa-apa yang disampaikan oleh beliau. Fa innallaha yuhyil qalbal mayyiti binuril hikmah. Karena Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmahnya para ulama itu. Coba kita perhatikan hadis ini. Jadi Allah itu akan menghidupkan hati yang telah mati. Bukan hanya hati yang tertutup atau hati yang dipenuhi kotoran, bukan. Jadi hati yang tertutup, tutup itu adalah dosa. Jadi yang disebut dengan tutup itu adalah dosa. Dosa yang dilakukan manusia itu menjadi tutup pada hati manusia. Kallabal rona ala qulubihim makanu yaksubun. Setiap perbuatan dosa itu kemudian menjadi karat penutup hati. Sedangkan kotoran hati itu beda lagi. Kotoran hati itu adalah bersarangnya beraneka ragam nafsu kejelekan. Contohnya riya, ujub, takabur, ghadab. Ini adalah kotoran-kotoran yang bersarang dalam hati. Kotoran-kotoran yang bersarang dalam hati. Sedangkan hati yang mati itu lebih parah dari ini. Ya tertutup, ya dipenuhi dengan kotoran. Sehingga hati itu menjadi mati. Dalam hadis tersebut disampaikan, wa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitati bima'il matar. Sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmahnya para ulama. Jadi kalau kita mendapati saudara kita, mungkin adik kita atau anak kita, dikandani kok malah ngandani, itu tanda-tanda hati yang mengeras. Dituturi malah nuturi. Dinasehati malah ganti memarahi. Itu tanda-tanda hati yang
hati yang mengeras. Maka rumusnya, obatnya menurut Rasulullah adalah didekatkan dengan para ulama. Diajak hadir di majelis ilmunya para ulama, sehingga hati itu kembali menjadi hidup. Kama yuhyil ardal maitati bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang gersang dengan curahan hujan yang diturunkan dari langit. Akhirnya bumi itu menjadi hidup, menjadi segar, tanaman pun menjadi hidup. Artinya Rasulullah mendorong kita untuk mendekat kepada orang berilmu agar kita mendapatkan pancaran tadi. Jadi kembali lagi, ilmu itu adalah cahaya. Jadi transfer cahaya, bukan transfer knowledge, bukan transfer pengetahuan. Kalau sekedar pengetahuan saja nanti berhenti di situ. Jadi ketika kita berhadapan dengan para ulama, maka sebenarnya kita sedang melakukan transfer cahaya. Allah menurunkan hikmah, menurunkan cahaya melalui para malaikat, disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah disampaikan kepada para murid-murid beliau, disampaikan ke muridnya lagi, kepada ulama-ulama, kepada guru kita, sampailah kepada kita. Jadi, fa innallaha yuhyil qalbal maita binuril hikmah, menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmahnya para ulama. Maka ini merupakan salah satu problem solving di zaman ini. Bagaimana orang gelisah, bagaimana orang susah. Maka salah satu konsepnya adalah dengan mendekat kepada para ulama. Artinya Rasulullah mendorong kita untuk selalu cinta ilmu. Jadi ini yang mungkin mulai banyak berubah fungsi. Jadi ulama di akhir-akhir zaman itu banyak berubah fungsi. Wayah sumpek moroneng ulama, wayah hutangnya akeh moroneng ulama, termasuk wayah pilkada ya, nun saya moroneng. Jadi ini, sedangkan fungsi ulama sebenarnya adalah menyampaikan nur tadi, menyampaikan cahaya tadi. Hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadisnya sangat sederhana dan masyhur. Mencari ilmu itu adalah faridatun. Ini sedikit kami bahas. Dalam ilmu tata bahasa Arab, sholat itu disebut fardun, artinya wajib. Puasa Ramadan disebut fardu, artinya juga wajib. Tapi khusus thalabul ilmi ini dalam redaksi hadis ini tidak disebut fardu, tetapi disebut faridatun. Ini kalau dalam kata bahasa Arab disebut sighat mubalaghah. Artinya apa? Thalabul ilmi itu sangat wajib. Jadi kalau sholat 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib. Tapi khusus thalabul ilmi sangat wajib. Hadis yang lain disebut thalabul ilmi afdalu indallahi, mencari ilmu itu lebih utama menurut Allah dibandingkan dengan sholat 5 waktu, dibandingkan dengan puasa Ramadan, dibandingkan ibadah haji, dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Itu masih jauh lebih utama dengan thalabul ilmi. Kenapa demikian? Orang sholat tidak mungkin sholatnya itu sah bila tidak mengerti ilmu. Orang puasa tidak mungkin puasanya diterima bila tidak didasari ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang melakukan aktivitas itu tanpa didasari ilmu, maka aktivitas itu atau ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat harus mengerti ilmunya salat. Takbiratul ihram, bacaan surah Al-Fatihah. Kemudian tumak nunah, apa yang dimaksud tumak ninah, dan lain sebagainya. Puasa harus mengerti ilmunya puasa. Artinya apa? Rasulullah mendorong kita menjadi orang yang profesional. Melakukan apapun harus berdasarkan ilmu. Jadi pedagang, maka kita harus tahu ilmunya pedagang. Menjadi seorang birokrat, kita harus tahu ilmunya jadi birokrat. Sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul profesional. Rasulullah mendorong kita seperti itu. Asasnya adalah ilmu, pondasinya adalah ilmu.
Maka tanpa ilmu, semua aktivitas kita, semua ibadah amal kita, itu seolah-olah tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Allahu yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah itu begitu membenci orang-orang yang paham tentang dunia, tetapi bodoh tentang akhirat. Artinya, orang-orang yang mengerti tentang ilmu dunia, tetapi kemudian meremehkan ilmu agama, tidak berusaha memahami ilmu agama, maka dia adalah orang yang dibenci oleh Allah. Ketika Allah membenci, maka kehidupannya dipastikan tidak akan bahagia. Kehidupan dunia, apalagi kehidupan akhirat. Mungkin ketika kita menguasai ilmu dunia dan tidak menguasai ilmu agama, mungkin kehidupan dunia kita baik, menjadi orang yang kaya, tetapi hati kita menjadi gersang. Hati kita tidak akan mencapai titik kebahagiaan. Karena apa? Karena jauh dari Allah. Karena menjadi orang yang dibenci oleh Allah. Maka orang yang cinta terhadap ilmu agama, belajar agama, menekuni ilmu agama adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza aradallahu bi'abdihi khairan yufaqihu fid-din. Bila Allah mengendaki seseorang itu menjadi baik, maka tergerak hatinya untuk cinta terhadap ilmu agama. Artinya Rasulullah betul-betul mengedepankan tentang ilmu. Ini agak sedikit unik ini. Rasulullah mendorong kita cinta ilmu, padahal Rasulullah sendiri adalah orang yang buta huruf. Orang yang ummi, orang yang tidak mengerti tentang baca tulis. Nah, ini kita harus memahami secara luas. Jadi buta hurufnya Rasulullah itu justru sebenarnya untuk menguatkan bahwa Rasulullah itu adalah betul-betul seorang nabi. Seandainya Rasulullah itu bisa membaca dan bisa menulis, maka bisa jadi Quran itu adalah produksi dari Rasul. Berbeda lagi kalau Rasulullah itu seorang ummiyun, orang yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Maka apa yang disampaikan itu betul-betul terekam di dalam hati. Bayangkan Rasulullah dibacakan oleh malaikat Jibril langsung hafal, dan begitu seterusnya. Maka ini menunjukkan mukjizat kerasulan beliau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, bagaimana nasibnya orang-orang yang menjauh dari ilmu? Rasulullah memberikan teguran yang keras, peringatan yang keras bagi orang-orang yang tidak lagi cinta terhadap ilmu agama. Beliau menyampaikan, sayati zanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Fayabtaliyahumullahu ta'ala bisalasin baliyah. Ulaha yarfa'ul barakata min kasbihim. Wasaniyatu yusallitullah ta'ala alaihim sultanan dhalimah. Wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Rasul menyampaikan, sayati zamanun ala ummati. Sungguh akan datang nanti pada umatku. Kalimat ini bukan berarti Rasulullah membuat prediksi, bukan berarti Rasulullah meramal. Awas, ini sesuatu yang perlu kita luruskan. Kalau prediksi itu adalah sesuatu yang bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Kalau ramalan itu malah lebih jauh lagi, itu malah perkiraan saja. Jadi sayati zamanun ala ummati, Rasulullah mengatakan nanti akan datang pada umatku. Nggak tahu kapan. Ini artinya Rasulullah itu dalam bahasa redaksi yang sederhana membaca tulisan takdir. Ini redaksi paling sederhana. Kok bisa Pak? Ya, Rasulullah itu mendapatkan wahyu, jadi konsultasinya langsung dengan Allah. Maka yang disampaikan Rasulullah itu adalah pasti terjadi. Jadi jangan disebut ini adalah prediksi Rasulullah. Ya, artinya kita memperkecil kemukjizatan Rasul. Saya di zamanun ala ummati, akan datang nanti pada umatku satu masa. Ya firuna milal ulama wal fuqaha. Umat itu menjauh dari para ulama. Orang-orang yang ahli di bidang agama. Mereka para ulama ini dibutuhkan ketika kebutuhan saja.
tidak lagi dijadikan sumber ilmu, tidak lagi dijadikan sebagai sumber inspirasi. Maka ketika ini terjadi, fayabtaliyahumullah ta'ala bisalasin baliyat, Allah akan menurunkan 3 bencana besar. Ulaha yarfa'ul barakata min kasbihim. Yang pertama, Allah akan mengangkat keberkahan atas usaha, atas upaya, atas aktivitas yang dilakukan. Bagi yang bekerja, maka keberkahan pekerjaan diangkat. Mungkin bayarannya banyak, tetapi tidak ada keberkahan di dalam penghasilan itu. Sehingga semakin dilakukan, dia semakin jauh dari agama. Semakin tidak peduli dari agama. Keberkahan keluarga diangkat. Sehingga sering terjadi konflik di dalam keluarga. Keberkahan keamanan diangkat. Sehingga apa-apa cenderung tidak aman. Keberkahan perekonomian diangkat. Bahkan mungkin termasuk keberkahan alam, hujan yang harusnya rahmat justru terkadang menjadi bencana. Ini tanda-tanda diangkatnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin juga keberkahan politik juga diangkat oleh Allah. Nah, mungkin begitu. Jadi azab yang diberikan oleh Allah pertama kali ketika umat itu menjauh dari para ulama adalah diangkatnya keberkahan. Apa itu keberkahan? Ziyadatun nikmah wal khair. Bertambahnya nilai kenikmatan dan kebaikan. Ketika kita mendapatkan sesuatu, kita semakin baik, semakin cinta dengan agama, semakin semangat melakukan aktivitas keagamaan. Itulah yang dimaksud dengan keberkahan. Yang kedua, azab yang diberikan Allah ketika umat itu menjauh adalah yusallitullah ta'ala alaihim sultanan dhalim. Allah akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang zalim. Kita tidak boleh punya suudzon kepada para pemimpin kita. Tetapi bila kita lihat media, banyak pemimpin-pemimpin kita yang kemudian terjerumus. Nah, rata-rata kemudian kita menyalahkan mereka. Padahal dalam hadis ini disebut Allah akan mengangkat pemimpin yang zalim. Kenapa begitu? Karena umat menjauh dari para ulama. Berarti kita juga termasuk kategori orang yang salah. Karena kita menjauh dari para ulama. Menjauh dari para ulama. Bawang pemimpin itu yang memilih juga kita, kan begitu. Juga kita yang memilih. Ini juga perlu hal yang perlu kita sekedar wawasan, tambahan wawasan. Jadi ketika kita disuruh memilih pemimpin A atau pemimpin B, apakah pernah kita melakukan untuk istikharah? Nah, ini kan juga susah. Kita kayaknya belum pernah untuk memilih dan melakukan hal yang seperti itu. Yang ketiga, yahrujuna minad dunya bighairi iman. Akan banyak orang mati meninggalkan dunia ini tanpa membawa iman. Ini adab yang diberikan oleh Allah ketika umat menjauh dari para ulama. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Apakah Rasulullah juga melakukan hal yang sama tentang ilmu? Apakah Rasulullah menyarankan kepada kita untuk cinta kepada ilmu? Beliau juga demikian. Dalam hadis beliau menyampaikan, "Idza ata alayya yaumun fala astadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah taala fala burika li fitulu isyamsi dzalikal yaum." Ketika satu hari berlalu, kata Rasulullah, dan di dalam hari itu tidak bertambah ilmuku, kata Rasulullah. Ilmu yang menjadikan diriku semakin dekat kepada Allah, maka dalam satu hari itu tidak ada keberkahan. Coba bayangkan. Berarti Rasulullah itu talabul ilminya setiap hari. Bila sehari tidak bertambah ilmunya, maka dalam satu hari itu tidak ada keberkahan. Jadi semangat Rasulullah untuk mengupgrade ilmu adalah setiap hari. Sementara saya juga termasuk saya mungkin hadir di majelis ilmu seminggu sekali itu rasanya sudah luar biasa, rasanya begitu. Hadir di majelis ilmu seminggu sekali itu rasanya sudah luar. Padahal jadi kemudian Rasulullah mengajar kepada umat itu malah setiap hari, setiap waktu.
Jadi antara dalam rumah beliau di Madinah sampai dengan mimbar, kalau di Masjid Nabawi itu disebut sebagai raudhah. Raudhah. Raudhah itu halaman surga. Kenapa antara rumah Rasulullah sampai mimbar itu disebut raudhah? Karena di situ setiap hari, setiap waktu luang dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk mengajar kepada para sahabat tentang ilmu. Setiap hari. Apakah raudhah, halaman surga itu hanya ada di sana? Tidak ternyata. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Para sahabat, ketika kalian berjalan-jalan kemudian bertemu dengan halaman surga, masuklah ke dalamnya, bersenang-senanglah di dalam. Kemudian para sahabat bertanya, "Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang kau maksud dengan halaman surga itu ya Rasulullah? Rasulullah menyampaikan, majalisud dzikri, majelis yang di dalamnya ingat kepada Allah. Di antaranya adalah majelis ilmu yang membicarakan tentang ajaran Allah. Itu disebut halaman surga. Jadi kalau saya mengasumsikan majelis kita di media sosial ini adalah raudhah kecil. Kalau raudhah besarnya adalah di Masjid Nabawi. Ini halaman-halaman surga. Kita diperintahkan masuk ke sana dan bersenang-senang di dalam. Karena di tempat itulah Allah menurunkan beraneka ragam rahmatnya. Di bahasa sederhana saya, kesulitan apapun, problematika apapun, Allah memberikan kemudahan melalui majelis ilmu. Man tafaqqaha fi dinillahi ta'ala kafahullahu ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bersungguh-sungguh hadir di majelis ilmu, kata Rasulullah, maka Allah mencukupkan semua problematika. Apapun masalahnya, Allah akan campur tangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki yang tidak pernah disangka dari arah mana datang. Saudara-saudara, waktunya tinggal 4 menit selesai. Ini gimana? Jadi ini adalah sebetulnya berkembang ditanya jawab aja, Ustaz. Ini adalah sepintas paparannya sedikit ya. Sepintas tentang bagaimana Rasulullah menekankan tentang pentingnya ilmu. Baik, saudara-saudara, barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan. Kami persilahkan. Jazakallah khair, Ustaz. Terima kasih. Silakan untuk menghemat waktu. Kalau ada yang mau bertanya, saya tunggu di chat. Ada mungkin mau bertanya secara langsung, singkat aja. Barangkali ada 1 atau 2 pertanyaan saja karena waktunya sudah 16.57. Nanti kita persiapan sholat maghrib. Monggo. Sepertinya Ustaz. Dari dosennya boleh kah? Boleh. Boleh, monggo. Ya. Monggo, Ustaz. Terima kasih atas kesempatannya, Ustaz Sugeng. Kameranya dinyalakan, Yai. Oh, begitu ya? Biar Ustaz Mukarram bisa lihat. Nah. Begini, saya ingin tanya kriteria tentang, kita kan tadi diminta untuk selalu jalisul kubara wasa ilul ulama wa khalidul hukama. Kemudian kriteria ulama yang sekarang ini kan kita itu membingungkan, Ustaz Mukarram. Sejauh mana yang dimaksud ulama yang kemudian menjadi sebuah panutan, itu satu ya. Kemudian yang kedua tadi disampaikan ada ilmu itu yang bisa menembus ke hati, ada yang tidak. Terus kemudian tadi yang bisa menembus ke hati itu disampaikan sebagaimana yuhsil qaudul mayyit binuril hikmati kama yuhyil arda al mayyitata bima ilmator, ya, al mayyitata bima ilmator. Nah ini posisi seperti kayak ilmu laduni itu seperti apa? Jadi dengan kalimat lain itu kan sering kita melihat atau mendengar ada kalimat-kalimat ilmu laduni, terus ilmu laduni itu apa datang secara ujuk-ujuk, atau orang yang diberikan ilmu oleh Allah laduni itu istilahnya harus ada kriteria-kriterianya begitu.
Kemudian yang terakhir pertanyaan saya adalah tadi disampaikan bahwa tadi kalau kita itu sayati ala ummati zamanun, kemudian ada kalimat yafirruna minal ulama wal fuqaha, maka akan ada fayabtalihimullahu bisalasi baliyatin. Nah, kemudian yang dimaksud di sana itu apakah kriteria negeri kita yang sekarang ini ada itu sudah termasuk itu semuanya, seperti yarfa'ullahul baraka min kasbihim, kemudian yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dzaliman, sama yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman, begitu. Ini adalah yang sampai saat ini saya bertanya-tanya, apakah dengan terus-terusan ada sebuah ujian, cobaan di negeri kita ini, apa sudah masuk dalam ranah tersebut gitu. Terima kasih Ustadz Mukarram, mohon pencerahannya. Dikembalikan, monggo Abah Sugeng. Matur nuwun, terima kasih Ustadz Ali. Ini karena waktunya mepet, monggo Yai diselesaikan jawabannya dan mungkin tidak ada lagi pertanyaan karena semuanya sudah diborong pertanyaannya sama Ustadz Ali Fauzi. Monggo, Yai Mukarram. Ini pertanyaannya kelas berat ini. Jadi bagaimana definisi ulama? Ulama itu dari fungsi dalam Al-Quran itu ada tiga. Satu, ulama yang mempunyai nilai fungsi untuk dirinya sendiri. Seperti perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, tidak disebarkan kepada umat. Jadi innama yahsallahu min ibadil ulama yang berperan untuk dirinya sendiri. Mungkin punya keterbatasan untuk menyampaikan atau tidak ada kesempatan untuk menyampaikan dan lain sebagainya. Yang kedua, ada ulama yang berfungsi sebagai robbaniyun. Robbaniyun adalah ulama yang alim, ahli di bidangnya, mengamalkan apa yang diketahui, serta mengajarkan kepada umat. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada ulama yang dalam Quran disebut ahlu dzikr. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Adalah orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, mengajarkan kepada umat, kemudian berfungsi sebagai konsultan. Anak panas, moro neng kiai, dan sebagainya. Ini berfungsi sebagai konsultan. Itu namanya disebut dengan ahlu dzikr. Maka kesimpulannya, apa yang dimaksud ulama? Ulama adalah orang yang berilmu serta melakukan ilmunya. Orang yang berilmu dan melakukan ilmunya. Artinya mempunyai ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang masuk ke dalam hati. Dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Ghazali itu ada tanda-tanda ilmu nafi. Itu kalau kami sampaikan kayaknya nanti sampai maghrib belum selesai. Antara lain adalah ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Bertambah ilmunya, maka bertambah takut kepada Allah. Wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika. Ketika bertambah ilmunya, semakin mengerti tentang kekurangan dirinya. Sementara kita semakin tahu terkadang bukan semakin memahami kekurangan diri kita, tetapi untuk mengoreksi kekurangan orang lain. Nah, ini agak berlawanan. Ini dan lain sebagainya. Ini adalah, maka ringkasnya yang disebut ulama adalah orang yang berilmu agama serta melakukan apa yang diketahui atau ilmu nafi tadi. Ringkasnya begitu. Nah, sedangkan bagaimana memilih guru? Robbaniyun, berarti robbaniyun ke atas, orang yang mengajar ilmu, itu panjang keterangannya. Ada sebuah hadis, Rasulullah menyampaikan, la tajlisu inda kulli alimin illa ila alimin yat'ukum min khamsin ila khamsin. Jangan asal memilih guru, kata Rasulullah. Tapi pilihlah seorang guru yang mengajak kalian dari 5 hal menuju 5 hal. Nah, ini cara memilih guru itu beda. Jadi kalau kriteria ulama adalah orang yang berilmu, kemudian melakukan apa yang diketahui. Saya pikir saya sederhanakan begitu. Yang kedua,
ilmu yang masuk ke dalam hati itu apakah kategori laduni? Nah, ini agak berat ini saya jawab. Sebenarnya dalam Al-Quran disebut min ladunna ilman. Min ladunna ilman. Ini akar katanya dalam ilmu bahasa Arab sama, laduni. Sebenarnya yang dimaksud dengan laduni itu adalah pemberian dari Allah. Maka laduni itu bertingkat. Jadi ada orang yang belajar nggak bisa-bisa, itu artinya tidak mendapatkan laduni. Ada belajarnya 100%, kemudian yang dikuasai 50%, yang hatinya tergerak melakukan 20%, maka yang laduni yang 20% itu sebenarnya. Yang laduni yang 20% itu sebenarnya. Ada orang yang laduninya 100%, ada. Siapa contohnya? Sahabat Abu Hurairah. Suatu ketika sahabat Abu Hurairah itu matur pada Rasulullah. Ya Rasulullah, setiap panjenengan matur menerangkan sesuatu, bahasa saya. Belum 5 menit saya sudah lupa. Belum 5 menit saya sudah lupa. Panjenengan menerangkan apa-apa, belum sehari saya sudah lupa. Kalau begini terus saya bagaimana bisa menjadi orang yang ahli ibadah? Karena lupa terus. Apa yang dilakukan Rasulullah? Ya Abu Hurairah, ubsut ridaka. Wahai Abu Hurairah, bentangkan selendangmu, bentangkan surbanmu. Rasulullah menyuruh Abu Hurairah beber surban. Setelah itu tangan Rasulullah seolah-olah mengambil sesuatu dari udara, dilemparkan ke surban tadi. Kemudian diperintahkan oleh Rasulullah, peluk serban. Maka serban ini tadi terus dipeluk oleh sahabat Abu Hurairah. Sejak saat itu apa yang disampaikan Rasulullah tidak pernah lupa. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya. Jadi ini kategori tingkat 100% ini. Jadi kalau kita belajar 100%, paham 50%, hati kita tergerak untuk melakukan 20%, maka yang 20% itu sebenarnya laduni, pemberian dari Allah. Tapi ada yang 100% seperti sahabat Abu Hurairah tadi. Kalau Rasulullah sudah tidak perlu ditanya. Rasulullah itu disampaikan malaikat Jibril langsung hafal dan langsung masuk ke dalam sanubari. Nah, ini karena kebersihan hati tadi, ini yang paling menentukan. Ada ulama yang belajarnya cuma 1 bab, tapi bisa memahami banyak bab lain. Ini memang keterbatasan keilmuan kita. Jadi untuk mengupas rahasia-rahasia kebesaran Allah. Yang ketiga, pertanyaannya ini jauh lebih berat lagi. Apakah negara kita ini termasuk adab yang diberikan Allah tadi? Saya husnudon. Di balik ujian yang diberikan Allah dengan seolah-olah diangkatnya banyak keberkahan, baik itu di ranah perekonomian, ujian ekonomi yang berturut-turut, kemudian alam juga tidak terlalu bersahabat, seolah-olah diangkat keberkahan oleh Allah. Kemudian kalau kita lihat TV tambah lebih miris lagi. Jadi pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya merajalela di mana-mana. Kemudian kita lihat pula iklim politik yang banyak keluar dari aturan-aturan agama. Apakah ini kategori adab? Apakah negara kita ini sedang kena adab atau begitu? Kami husnudon bahwa ini adalah tadzkirah, peringatan. Artinya kita juga harus mempunyai semangat untuk memperbaiki diri. Rasulullah membuat sebuah batasan-batasan. Kita harus mengakui bahwa kita, beberapa dari kita atau mungkin termasuk kita ini keluar dari batas. Tetapi ini tidak serta-merta menjadikan diri kita berhenti untuk membumikan kebaikan. Jadi apakah negara kita ini sedang mendapatkan baliyat ini tadi, bencana dari Allah? Ya, kalau menurut saya kategori tadzkirah, peringatan dari Allah. Belum sampai pada tahap baliyat yang besar tadi. Karena di antara penduduk masih banyak orang-orang yang berupaya untuk membumikan kebagusan. Jadi begitu Bapak, mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan.
Pak Sugeng silakan. Ustadz, ini ada satu pertanyaan dari mahasiswa. Satu ya. Tadi Ustadz mengatakan ilmu itu lebih paling diutamakan oleh Allah dibandingkan sholat 5 waktu. Padahal sholat 5 waktu juga wajib. Nah, itu gimana penjelasannya? Sedikit aja dari Nadine Naura Raihana dari mahasiswa. Ya. Hadis Rasulullah menyampaikan thalabul ilmi afdalu minas sholati wasyami wal haji wal jihad fisabilillah. Rasulullah menyampaikan seperti itu. Mencari ilmu lebih utama dibandingkan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ibadah haji ataupun perang jihad sabilillah. Kenapa begitu? Karena sholat kita tidak diterima apabila tidak didasari ilmu. Puasa kita tidak diterima apabila tidak didasari ilmu. Contoh, sholat duhur 2 rakaat. Ya, kita tidak tahu cara bersuci, maka sholat kita tidak sah. Maka ini menunjukkan pentingnya ilmu. Jadi, kami sampaikan tadi, sholat 5 waktu itu fardu. Sering kita sebut dalam kitab fikih begitu. Puasa Ramadan fardu, tapi khusus thalabul ilmi disebut faridotun. Sigat mubalaghah, sangat fardu. Karena merupakan pondasi. Artinya Rasulullah menanamkan kepada semua umat muslim untuk selalu berdasarkan ilmu. Dalam hal apapun. Tapi yang dimaksud ilmu lebih utama dari sholat tadi adalah ilmu agama. Jadi ada cerita menarik sebenarnya. Ketika Muhammad bin Idris As-Syafi'i, Imam Syafi'i sudah dewasa, beliau masih di pondoknya Imam Malik bin Anas, beliau membantu mengajar pada murid-murid. Ketika adzan zuhur berkumandang, Imam Malik bin Anas berjalan menuju masjid untuk sholat 5 waktu. Imam Syafi'i buru-buru menyelesaikan mengajarnya, padahal belum selesai sebenarnya. Ditutup rencana mau ikut sholat jamaah zuhur. Imam Malik bin Anas kemudian menegur Imam Syafi'i. Apa kamu tidak tahu mana yang lebih utama? Maka Imam Syafi'i duduk lagi mengajar lagi. Tidak ikut jamaah di masjid. Nah, ini menunjukkan ilmu lebih utama daripada apapun juga. Bukan berarti terus Imam Syafi'i nggak sholat duhur, nggak begitu. Ya. Dilanjutkan sampai selesai babnya, beberapa menit mungkin, kemudian beliau bersama para muridnya melakukan sholat duhur berjamaah. Ini menunjukkan ilmu tetap nomor satu. Itu. Yang bukan berarti tidak sholat, tidak puasa Ramadan, tidak begitu juga. Landasannya tetap. Begitu Pak Sugeng. Terima kasih Yai Mukarrom. Monggo mohon minta ditutup dengan doa, Kiai. Ya, kita mau maghriban nih, monggo. Ini yang berdoa saya gitu. Ditutup dengan doa buat kita semua. Saudara-saudara, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan sore hari ini selalu mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an mubarakan wa waladan shalihan. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa qalbi la yakhsha wa amali la yurfa wa du'ai la yusma. Allahumma kullana wa la takun alaina Allahumma asturna bi sitrikal jamil. Allahumma an'im alaina bima an'amta ala ibadikas shalihin wa minahna hubbaka wa hubba man yuhibbuka kulli qawlin wa fi'lin yuqarribuna ila anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Amin amin. Terima kasih jazakallahu khair Kiai Mukarrom Arif Ibrahim yang sudah mengisi kuliah umum sore hari ini. Semoga kita semua memperoleh manfaat, keberkahan dari ilmu dan nanti kita bisa melaksanakan bagian yang penting dari materi kita sore hari ini. Saya tidak ingin menyimpulkan karena sudah menjelang maghrib. Terima kasih semuanya Bapak-bapak dosen, teman-teman mahasiswa semuanya. Ya, insya Allah ini nanti akan ditayangkan di YouTube supaya yang tidak bisa hadir hari ini karena beberapa uzur ya bisa tetap mengikuti kajian sore kita hari ini.
Terima kasih semuanya. Kita bisa akhiri. Terima kasih sekali lagi Kiai Mukarram. Jangan segan-segan, nanti kita undang lagi kapan-kapan kalau ada waktu. Terima kasih. Baik semuanya, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.